Tapi ulo salam yo atur bagyo wisnuka nusantara. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Rahayu Mbah. Rahayu rahayu. Ketemu lagi ya Mbah. Ini saya mau menanyakan Mbah langsung ke panjenengan. Dalam salah satu buah konten itu saya melihat panjenengan itu menjelaskan tentang salah satu ciri kiamat. Salah satu ciri kiamat itu akan adanya matahari yang muncul atau terbit dari arah barat. Dan dari ulasan yang panjenengan wedarkan itu saya masih kurang paham, Mbak. Kurang pahamnya itu ajaran yang seperti apa sebenarnya yang Mbak jelaskan itu, yang akan berlawanan dengan ajaran sekarang yang sudah ada atau agama-agama yang sudah ada. Dan ketika ajaran itu akan muncul, pasti kan ada yang mengajarkan, Mbah. Nah, apakah itu juga nanti ada keterkaitannya dengan sosok pemimpin yang adil, atau kalau dalam agama Islam itu disebut Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi, atau dalam ajaran Nasrani itu Isa akan turun kembali, Yesus akan turun kembali. Nah, saya ingin lebih rinci dan yang lebih mendalam, Mbah, untuk untuk saya biar lebih paham kayak gitu. Monggo, Mbah. Ya, memang begitu ya. Kadang-kadang ketika saya menerangkan, saya sendiri mengukur bahwa saya sudah paham, tapi ternyata di luar sana bahkan Pak Budi sendiri tidak memahami apa yang saya sampaikan. Yaitu ya, memang keterangan itu harus detail ya. Mungkin di saat itu ada beberapa kalimat atau kata-kata atau penyampaian yang kurang bisa dipahami atas kelengahan saya. Ya, mohon maklum sebagai manusia kan ya. Mohon maafnya Pak Budi ya. Sami-sami, Mbah. Tentang tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Budi, tanda-tanda hari kiamat itu akan muncul matahari terbit dari barat. Nah, di situ saya menerangkan bukan berarti matahari terbit dari barat yang secara nyata, tapi itu adalah sebuah ajaran. Nah, kan sudah biasa. Kalau istilahnya pesan-pesan atau nasihat-nasihat yang mengandung makna yang dalam itu selalu dibungkus rapat agar manusia atau umat itu menggali. Tujuannya untuk apa? Agar umat itu lebih bisa berpikir, tidak hanya mendengarkan. Tujuannya itu agar umat itu mendalami, mau berusaha, mau mencari maknanya, biar bisa berpikir. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya itu afala yatafakkarun, kan begitu? Kenapa engkau tidak berpikir, kan begitu? Yang dimaksud ketika ada ayat-ayat sulit berarti kan harus dipikir. Makanya ada pepatah atau suatu dalil itu mengatakan, bukan dalil hadis ya, tafakur sesaat itu melebihi dari nilainya lebih dari usia 70 tahun. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan seperti itu. Gitu. Makanya itu pun kan mengandung makna yang harus kita pikir. Kalau secara rasional
Kalau matahari terbit dari barat, apa jadinya dunia ini, kan begitu? Nggih. Seperti halnya ketika Rasulullah datang ke Madinah saat hijrah, ya kan, disambut tola al badru alaina, atau yang dikatakan anta samsun wa anta badrun, engkau matahari dan engkau. Berarti kan bukan berarti Rasulullah Muhammad itu matahari, ya kan, tapi sebagai pencerah. Pencerah untuk siapa? Umat sedunia, kan begitu. Begitupun dengan tentang matahari terbit dari barat, itu akan ada sosok yang menerangkan, yang mana keterangan tersebut atau penyampaiannya akan bertolak belakang dari keyakinan-keyakinan orang sekarang yang dipahami. Bukan keyakinannya yang salah, tapi pendalamannya yang sudah terlalu jauh atau agak menceng. Gitu. Kalau memikirkan kiamat, Pak Budi, kiamat itu kapan datangnya? Kalau kata ulama atau kata kiai, itu hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah yang tahu. Entah itu datangnya kiamat kapan. Untuk apa memikirkan kiamat yang seperti itu? Karena apa? Belum tentu kita itu mengalami. Yang penting bagaimana kiamatnya kita sendiri. Kan begitu. Nah, tentang Imam Mahdi tersebut yang saya mengartikan, ketika seseorang sudah mau mencapai kiamat, yaitu kebangkitan, itu nanti akan ada sosok seseorang yang akan memberikan nasihat atau petunjuk. Itu yang disebut Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi yang kiamatnya dunia, tapi kiamatnya diri sendiri. Itu. Nah, Imam Mahdi yang sosok seseorang yang menasehati atau memberikan petunjuk-petunjuk Pak Budi itu bisa dikategorikan sebagai sosok seseorang yang disebut Imam Mahdinya Pak Budi. Dan orang tersebut kan tidak bisa membalikkan keyakinan Pak Budi, maka disebut Imam Mahdi tidak akan bisa memerangi Dajjalnya Pak Budi. Kan begitu. Karena di situ kan ada Dajjal juga. Yang berkebalikan lah. Kan begitu. Keterangan video saya sebelumnya kan seperti itu. Nah, yang bisa mengalahkan siapa? Ketika nanti kalau versinya Kristiani atau umat Kristen kan Yesus akan turun kembali. Versinya orang Islam itu Nabi Isa akan turun. Nah, apakah akan turun seperti itu? Itu juga sanepan. Kalau orang Jawa bilang sanepan, yang mungkin itu mempunyai makna yang sangat dalam yang harus kita gali. Nah, sedangkan di situ Isa atau Yesus itu ada keterkaitan dengan hatinya Pak Budi, yang bisa membolak-balikkan keimanan atau keyakinan itu kan petunjuknya tadi, petunjuk dari luar itu kan tidak bisa mengalahkan Dajjalnya Pak Budi, kecuali Pak Budinya sendiri yang bisa mengalahkan Dajjalnya. Itu kan versi Islam yang saya terjemahkan. Tapi untuk di Jawa ini kan kiamat, bicara tentang kiamat. Kiamat kalau saya mengartikan itu adalah kebangkitan. Ya. Sebelum itu dibangkitkan atau dibangun pasti ada pembenahan terlebih dahulu. Karena ajaran-ajaran yang dahulunya itu ibaratnya dari sumber yang masih jernih sampai ke hulu, seketika sudah mau mencapai ke ke laut ibaratnya, itu kan sudah tercemar. Sekarang sudah tercemar. Mana sih tokoh atau ulama-ulama yang bisa kita ikuti? Kadang kita sendiri bingung. Kata ini yang benar, kata ini yang benar.
Kan begitu. Nggih. Nah, ini tidak usah bicara tentang ke sana. Ini sekarang kita bicara tentang kebangkitannya tanah Jawa. Nggih, nggih, Mbah. Nggak usah bicara tentang kiamatnya sana. Nggih. Sekarang kita lebih ke lingkup kecil aja dulu. Nggak usah Nggih. lebih lebar. Lingkup kecil aja belum tentu memahami, apalagi lingkup yang lebih luas. besar, Nggih. lebih luas. Kan begitu? Nggih, nggih, Mbah. Kita bicara tentang tanah Jawa saja dulu. Yang mana tanah Jawa itu mewakili Nusantara. Kelaknya itu semua itu, ya. Nggih. Jadi kalau di Jawa itu adanya sebutannya itu Ratu Adil. Oh, nggih, nggih, Mbah. Ya, Ratu Adil kalau Jawa itu sebutannya. Yang mana dia itu akan membawa ajaran-ajaran, yaitu ajaran budi luhur. Yang mana di dalamnya itu bukan hanya budi, tapi isinya itu sangat dalam sekali. Walaupun itu padat, kecil kelihatannya, tapi kalau dibongkar ajaran Jawa itu luar biasa. Itu sosok tadi yang Pak Budi pasti ada yang sosoknya itu pasti ada yang bawa. Sosoknya itu Nggih. ada. Nah, iya, makanya saya tadi kan menanyakan, Mbah. Ketika ada ajaran, pasti kan ada sosok yang mengajarkan. Seperti itu. Betul. Itu kan lingkup di Nusantara. Terus kita bicara ke tanah Jawa saja dulu. Nggih. Sebelum kita bicara ke Nusantara, apalagi tingkat dunia yang tadi disebut Imam Mahdi atau Isa dan lain sebagainya itu. Nggih. Kita bicara yang lebih lingkup kecil aja dulu. Nggih. Nggih. Lah niku ciri-cirine sosok tersebut itu seperti apa, Mbak? Nanti kalau saya sebutkan ciri-cirinya, nanti Pak Budi akhirnya bisa mencari-cari dan akhirnya terbuai. Yang betul. saya khawatirkan kan nanti akhirnya terbuai. Padahal sosok tersebut sekarang lagi disembunyikan, lagi sembunyi, bukan disembunyikan padahal, tapi lagi tersembunyi, disembunyikan. Nggih. Bahkan kadang orang tersebut itu belum ngeh. Ngeh, paham kan? Iya. Paham, Mbah. Nggih. Itu lingkup kecilnya di tanah Jawa. Ya, yang saya tanyakan ini seperti ini, Mbah. Kalau saya kan ya orang Jawa, jadi saya niteni. Apakah Ratu Adil itu masih ada trah tumetrah kayak gitu loh, Mbah. Karena kan ini sosok yang apa namanya digadang-gadang menjadi pemimpin yang adil. Apakah itu ada trah tumetrah dengan para leluhur yang istilahnya berperan menjadi sosok pemimpin? Contohnya anak dari presiden ini yang pernah memimpin Indonesia, atau dari raja ini, atau dari sultan ini. Seperti itu, Mbak. Iya. Tapi ini sebenarnya pertanyaan sosok atau ciri-cirinya itu sebenarnya saya riskan untuk menyampaikan yang Ini bocoran seketik, Mbak. mau ngudut dulu ya. Monggo, Mbak. Monggo. Jadi sosok tersebut bukan berarti nanti orang atau sosok tersebut itu muncul dari barat, itu bukan. Atau bahkan bukan muncul dari Jawa Tengah juga, bukan berarti itu. Tapi ajaran yang berseberangan. Bisa juga dari Jawa Timur. Yang mana ketika beliau menyampaikan pandangan-pandangan, orang yang mendengarkan itu akan kepanasan. Karena apa? Apa yang disampaikan itu berseberangan dengan keyakinan yang selama ini dia pahami, orang-orang pahami. Mudeng. Karena apa? Mudeng. Yang disampaikan itu ajaran-ajaran leluhur Jawa. Jangan dianggap remeh ajaran leluhur Jawa. Karena leluhur Jawa itu intisari
itu ke tauhid sebenarnya. Yang selama ini dikatakan ajaran Jawa itu identik dengan klenik atau kejawen lah, bahkan disesat-sesakan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia makan, minum, mencari rezeki semua di sumbernya dari tanah Jawa, tapi menghina, bahkan melecehkan ya. Jadi gini, ini kurang ini kali ya, kurang jelas apa gimana? Kok kayak lagi agak penasaran aja. Lagi sedikit kepo ini, Mbak. Terus terang aja begini, Pak. Terus terang saya riskan atau agak gimana ya? Bisa juga dari Jawa Timur, dan itu terah memang dari kerajaan. Nah, itu loh Mbak yang saya ingin untuk keyakinan diri saya sendiri. Artinya kan sosok pemimpin besar pasti kan ada terah tumetra. Kalau yang saya amati lah, kayak gitu loh Mbak. Kalau dari terah tumetra itu kan kalau di Jawa Timur sendiri kan banyak Mbak. Sosok-sosok pemimpin-pemimpin besar. Contoh kayak Pak Presiden Soekarno. Itu kan beliau juga dari Jawa Timur Mbak. Betul. Terus sosok Eyang Prabu Hayam Wuruk juga dari Jawa Timur. Juga ada lagi Eyang Ken Arok. Betul. Juga dari Jawa Timur. Makanya kan artinya paling tidak itu ada sedikit gambaran Mbak. Ya biar kita semua ini yang mendengarkan keterangan dari Mbah itu kan menggalinya lebih semangat Mbah. Seperti itu. Jadi sebenarnya begini, terah itu memang dari terah kerajaan ya, bukan berarti kerajaan itu umpama di Jawa Timur lalu kemudian orang itu terlahir dari Jawa Timur atau terlahir dari Jawa Tengah ataupun Jawa Barat atau dari daerah mana ya. Ketika di Jawa Tengah ini ada sosok yang patut, bisa juga dari Jawa Barat, tapi itu tetap terah dari sosok tersebut. Terah dari itu yang saya sebutkan terah dari kerajaan. Hanya bisa Mbak mengemban tugas tersebut, dan bisa juga ini akan diraih oleh sosok seseorang yang ada di Jawa Timur. Mau saya sebut inisial? Boleh Mbah, tapi jangan lengkap-lengkap lah. Ya, inisial depan saja, huruf depan Mbah. Belakang K, depan K. Coba, tadi Pak Budi sendiri sudah menyebut sebenarnya. Ya Mbah, lupa. Coba tadi yang disebut apa? Lupa Mbah. Ken. Oh, nggih Mbah. Nggih. Berarti nggih Mbah lah. Dari terah itu ya. Nggih. Saya nggak berani itu untuk lebih jelasnya, nanti akan timbul gejolak ya. Saya menjaga hal yang seperti itu, akan menimbulkan gejolak. Yang jelas saya kasih clue ya tadi ya. Ya. Tapi kan kayak gini Mbah, kalau menurut penelusuran saya, itu kan kalau dari terah beliau itu kan banyak tersebar Mbah. Dari literasi itu saya baca, tersebar di wilayah istilahnya Pulau Jawa bagian timur. Kayak gitu. Intinya berarti kan posisi beliau sekarang saat ini itu di Pulau Jawa yang sebelah timur kan, seperti itu. Betul. Bisa juga malah itu lebih berkemungkinan. Itu lebih berkemungkinan dari Jawa Timur. Berarti ya bisa istilahnya yang jelas orang tersebut ya harusnya mempunyai salah satu ciri yang totalitas ya Mbah, karena ini menyangkut kebangkitan Nusantara. Artinya dia mau dengan rela, mau istilahnya
mengorbankan semuanya apa yang beliau miliki, ibaratnya seperti itu. Yang jelas gini ya Pak Budi ya, sosok orang tersebut pasti sosok pilihan. Nggih. Yang tidak mungkin akan tidak memperjuangkan yang tadi saya sebut tadi. Tidak mungkin. Karena itu sosok pilihan yang ketiban wahyu. Kalau bahasa saya ya, ketiban wahyu. Entah kalau bahasanya Pak Budi ya, saya nggak tahu. Iya sami Mbah. Ketiban wahyu. Ketiban wahyu nggih. Ya karena apa? Dari sejarah kan kita belajar apa namanya, contoh saja Mbah ya. Kata Mbah kan skup terkecil. Seorang kepala desa saja harus mempunyai wahyu. Betul. Atau kalau di pedesaan itu pada umumnya harus mendapatkan daru. Iya. Kayak gitu loh Mbah. Apalagi ini kan sosok yang dinubuahkan oleh para leluhur terdahulu. Kayak gitu loh Mbah. Kalau orangnya saya tanya, umpama ya, ini mohon maaf ya, bukan saya ini ya. Kalau orangnya saya tanya, apakah umpama saya ketemu sama orang, apakah kamu sosoknya? Mungkin dia tidak merasakan, mungkin. Tapi ketika ditanya jiwanya di dalamnya, karena orang tersebut sudah hampir tapi ya, hampir 80% ketiban wahyu. Sorotnya mengarah ke sana. Daerah Jawa Timur, sorotnya. Waktu itu sorot ada di Jawa Tengah. Goyang, ini sorotnya semakin ke timur. Ke timur agak ke selatan dikit. Pak. Saya nggak perlu menyebutkan tempatnya kali ya. Janganlah, jangan. Mau nopo Mbah, tapi kan nopo sudah ada sedikit gambaran lah Mbah. Jadi dari keterangan Mbah tadi, apa yang dibedarkan itu kan saya sudah ada pemahaman untuk semakin menggali Mbah, bahwasanya untuk kita apa namanya mempersiapkan zaman akhir ini kan kita harus dengan seksama Mbah. Betul. Berseiringan kayak gitu. Kan seperti itu Mbah. Jadi gini Pak Budi ya, bukan kita itu tidak mengindahkan ajaran agama ya. Memang itu apa yang disampaikan oleh kitab-kitab tentang akan datangnya hari kiamat, tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, dan tentang Musa, dan tentang Isa, dan tentang matahari terbit dari barat, itu kan lingkup besar ya. Dan itu harus Pak Budi yakini. Tapi yang saya sampaikan tadi kan tidak perlu memikirkan yang ke sana, kiamat yang lebih besar. Pikirkan dulu kiamatnya Pak Budi. Lalu Pak Budi itu kan istilahnya orang Jawa, ya kudu nguri-nguri Jawa. Mbak. Ya, mungkin begitu saja. Barangkali ada yang belum tersampaikan, barangkali. Sampun sedaya Mbah. Sudah semua. Nah, nanti nggak paham lagi. Ya, bisa saya tanyakan lagi Mbah. Dalam season selanjutnya. Kalau saya bisa diberi kesempatan lagi silaturahmi dengan Mbah Sohib, saya persilahkan dan pintu terbuka. Bahkan ini tempat ini tuh kan nggak ada pintunya. Monggo saya persilahkan untuk hadir dan kita berbincang-bincang. Bahkan yang lebih jauh pun, kalau saya bisa menjawab, pasti akan saya jawab. Mbah. Matur nembah nuwun Mbah. Atas saudaraan-saudaraan Mbah. Jadi saya semakin termotivasi dalam penggalian ke alam diri saya sendiri Mbah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ke Pak Budi bisa bermanfaat untuk Pak Budi, buat saya sendiri terkhusus, bahkan untuk pemirsa-pemirsa yang menonton video ini. Mbah. Matur nembah nuwun Mbah. Sami-sami Pak Budi. Sonten, selamat sore. Selamat sore. Rahayu Mbah. Rahayu.
sirap